Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MSN Channel bersama saya di sini host baru. Perkenalkan, nama saya Fahmiuddin Anwar. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Jadi beliau ini adalah Sekretaris Yayasan Madrasah Sunnah Nabawiyah. Beliau ini adalah Bapak Abdul Majid. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya? Alhamdulillah saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa ya, karena beberapa hari lagi kita akan menghadapinya. Kita akan rayakan bersama dengan umat muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu tema tentang Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama-tama, seperti apakah sejarah asal-usul Hari Raya Idul Fitri? Mari kita tanyakan langsung kepada beliau, Bapak Abdul Majid. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MSN Media yang saya hormati, bahwasannya hari ini kita sudah berada hampir di penghujung Ramadan 1444 Hijriah, yang mana 10 hari terakhir itu adalah Itskum minan nar. Jadi kita terbebas dari api neraka. Oleh karenanya, bagaimana dalam menghadapi bulan Syawal 1444 Hijriah ini ditilik dari segi sejarah, fenomena, dan kemudian keutamaan dan yang lain-lain. Kalau melihat sejarah Idul Fitri dan Idul Adha, ini ada dua peristiwa. Yang pertama, Idul Fitri ini ada peristiwa besar pada saat bulan puasa, yaitu tepatnya pada abad 2 Hijriah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan perang Badar. Perang Badar adalah perang terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah dengan pasukan hanya 313 bisa mengalahkan musuh yang lebih banyak. Dan kejadian perang Badar itu terjadi pada bulan puasa. Jadi terjadi pada bulan puasa dan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Akhirnya mereka senang, para mujahidin merasa senang karena melawan kafir Quraisy yang lebih banyak dari orang-orang muslim, mereka bisa memenangkan. Sampai kesenangan itu, kegembiraan itu, euforia itu sampai masuk pada bulan Syawal. Nah, di situ dimulai awal di mana Idul Fitri dirayakan oleh para sahabat dan para pengikut yang mengikuti perang Badar. Itu awalnya. Jadi perang Badar dilaksanakan bulan puasa, mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kemudian masuk pada bulan Syawal, mereka merayakan kemenangan atas kafir Quraisy, merayakan kemenangan bisa melaksanakan perang Badar pada waktu bulan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tradisi orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu orang-orang jahiliyah itu punya 2 hari selama 1 tahun. Punya 2 hari selama 1 tahun itu digunakan untuk bergembira, beriang gembira. Tapi juga itu mereka melaksanakan maksiat, berzina, minum minuman keras, mulimo kabeh dilakoni 2 hari tersebut. Itu. Dan ini kemudian ketika Nabi datang, kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang jahiliyah tersebut, Allah telah mengganti 2 hari yang biasa kamu lakukan untuk bermain, bergembira,
dengan 2 hari yang lebih baik daripada yang pernah kamu lakukan. Yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sesuai hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yaitu qala Anas bin Malik qala kana li ahlil jahiliyati yaumani yal'abuna fihima. Orang-orang jahiliyah itu memiliki tradisi 2 hari selama dalam jangka waktu 1 tahun mereka itu bermain, bergembira, menguapkan kesenangannya. Tapi yaitu kesenangan yang tidak memiliki dasar, kesenangan yang disitu berbau maksiat. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi, kemudian Nabi berkata, kana lakum yaumani yal'abuna fihima qad abdaltukumullahu khairan minhuma yaumul fitri wa yaumul adha. Kamu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari dalam jangka waktu 1 tahun, 2 hari yang kamu gunakan untuk bersenang-senang, bergembira-gembira, bermaksiat. Hari ini Allah telah mengganti, yaitu 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari yang telah engkau lakukan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ditilik dari segi sejarahnya. Jadi sudah ada perayaan Idul Fitri itu sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit tentang sejarah. Oke. Kemudian kalau di Indonesia apa yang dilakukan orang-orang Indonesia dalam merayakan Idul Fitri? Mungkin kita bagi 2. Orang-orang di kota dan orang-orang di luar, di pedesaan. Nah, di kota itu biasanya Idul Fitri itu memang digunakan untuk liburan. Karena dalam jangka waktu 1 tahun mereka bekerja, mereka lelah mencari nafkah dan yang lain-lainnya. Hari raya pertama langsung ketemu tetangga, setelah itu keluar ke pantai, tempat rekreasi, ke rumah saudara yang jauh-jauh, sepi di perkotaan. Kalau di pedesaan beda perayaannya. Mereka sholat Idul Fitri, kemudian makan bersama, silaturahim bareng, nek urung sak desa katon entah ngono belum merasakan kenikmatan apa itu hari raya Idul Fitri. Itu tradisi yang ada di Indonesia biasa seperti itu. Kemudian keutamaan dan esensi dari raya Idul Fitri sendiri. Kalau kita menilik hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasannya kita kembali lagi pada hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwasannya puasa itu adalah yang memberi pahala itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu yang memberi pahala langsung Allah Subhanahu. Jadi kita buktikan, kita masuk ke rumah tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang melihat, tidak ada yang bersama kita, awan-awan nelak. Kita masuk rumah, neng kulkas ada air yang sangat segar sekali. Tapi ternyata walaupun tidak ada orang, tidak ada yang mengetahui, tidak ada CCTV, walaupun ada CCTV dan yang lain-lainnya, tapi kita mesti takut akan minum. Wah, gitu lah. Allah jenenge ngombe poso kubatan. Jadi puasa itu karena yang memberikan pahala itu langsung Allah. Berarti kita itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Beda dengan maksiat yang lainnya. Umpama mencuri. Walaupun Gusti Allah itu, Allah Subhanahu wa taala itu mengancam bagi orang yang mencuri akan dipotong tangannya, bangun kanan kiri dulu, kaki kanan, terus tangan kanan dulu, terus kaki kiri. Tapi ternyata kenyataannya masih banyak orang yang mencuri.
Tapi puasa bisa tidak. Jadi memang benar-benar ini adalah Allah sendiri yang memberikan pahala terhadap orang yang berpuasa. Makanya Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi orang yang telah berjuang selama 1 bulan penuh. Lah kok saulan ora poso kok terus melok menang, itu berarti apa jenenge ngono? Kita tidak tahu apa namanya itu. Ora nadur tapi melok panen. Ora gelem poso tapi melok bodoh. Berarti dia itu adalah orang yang rugi. Karena dia tidak berjuang tapi ikut menikmati. Wabine yo anyar, montore yo anyar, omahe yo dicet tapi ora poso. Itu nanti tidak dalam kategori hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shom syahrul Ramadan wa kharaju ila idihim yaqulullahu ta'ala, ketika umatku telah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan kemudian keluar merayakan hari raya Idul Fitri, yaqulullahu ta'ala, maka Allah akan mendoakan orang tersebut. Yaqulullahu ta'ala, Allah akan mendoakan tersebut. Piye dongane? Ya malaikati, malaikatku, perintah malaikat karo Gusti Allah. Kullu ajrin yatlubu ajro. Setiap orang yang bekerja pasti akan meminta bayarannya, meminta pahalanya. Barang siapa melaksanakan kebaikan pasti akan meminta pahalanya. Alladzina yasumuna fi syahrihim wa yakhrujuna ila idihim. Jadi setiap orang hamba-Ku yang telah melaksanakan puasa dan juga merayakan hari raya Idul Fitri, yatlubuna ujurahum, mereka akan meminta pahalanya. Ushidukum inni qad ghufirtu lakum. Sesungguhnya saya bersaksi, saya benar-benar akan mengampuni orang-orang yang melaksanakan puasa dan merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, itu gandengannya sing gelem nglakoni poso karo sing merayakan Idul Fitri. Ora kok sing ora poso terus nglakoni Idul Fitri, itu tidak termasuk qad ghufirtu lakum. Jadi tidak termasuk salah satu orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora onek terus kelabine anyar, montore anyar, kemudian rumahnya dicet dan yang lain-lainnya, tapi mereka tidak melaksanakan puasa. Enaknya sing ngene, buka bersama tapi ora salat maghrib. Nah, itu ada. Itu kalau kita mengutip dari makolahnya, perkataannya, dahulunya Habib Umar Al-Mudhar Semarang, itu bagaikan orang yang tidak memakai celana tapi sabutan. Tapi ya rangkai celana terus sabutan, itu gunanya terus apa? Nah, kan tidak ada gunanya. Ini adalah salah satu keutamaan Idul Fitri yang akan kita jalani bersama-sama dalam waktu dekat. Itu. Kemudian apa makna dan atau esensi dari Idul Fitri? Kalau kita melihat di dalam kitab Al-Bujairimi, yaitu dalam kitab Al-Bujairimi dikatakan laisal id liman labisal jadid walakinal id man ta'atuhu tasib. Tidak dikatakan hari raya itu bukan orang yang bajunya baru labisal jadid, walakinal id man ta'atuhu jadid, man ta'atuhu tasib, yaitu orang-orang yang taatnya semakin bertambah. Contoh, kalau sholat pada waktu puasa, sholat taraweh, sholat isya full sholat dan masjidnya. Nah, bagaimana setelah masuk pada bulan Syawal,
taraweh, sholat isya, maghrib juga full sama dengan sholat taraweh. Kalau kita khatam Quran sebanyak 1 kali atau 2 kali atau 3 kali dalam suci Ramadan, maka setelah bulan Syawal seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Tapi kenyataannya kan tidak. Bulan Ramadan rame, sholat isya bareng-bareng rame, datang ke musola, ke masjid, kemanapun rame. Tapi setelah malam pertama Idul Fitri, sholat isya, kembali lagi kepada sebelum bulan Ramadan. Nah, itu bukan termasuk. Jadi esensi dari Idul Fitri yaitu adalah ta'atul kasih. Wala liman tajammulu bil lubsi warukub, dan juga tidak bulan Idul Fitri itu adalah orang yang pakainya bagus, kendaraannya juga bagus. Bal liman ufirat dunubu, yaitu orang yang kufirat lahu dunub, orang yang telah diampuni seluruh dosanya. Jadi ora kok pamine apik, kendaraane apik, omahe dicet, mening dalane, pakere mening, tidak. Jadi itu semua adalah bagi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kemudian kita enek perkataane Al-Bujarini ngono kuwi wis klambiku tak sing elek ae, omahku rasah tak cet, motorku cukup ngene rasah timbal, tidak. Jadi boleh tetap kita memakai baju yang baru, boleh kita memiliki kendaraan yang bagus, rumah dicat yang bagus, kemudian jalan-jalan juga dihiasi. Itu sebagai juga kegembiraan, kemenangan kita. Sudah 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa. Nah, ini adalah 2 keutamaan dan esensi dari pelaksanaan Idul Fitri yang insya Allah akan kita raih beberapa hari yang akan datang. Itu pembahasan yang sangat menarik ya. Namun sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita nikmati dulu. Oke, siap. Ngopi yang sudah oke ya. Kang Santri. Iya. Mohon dipromosikan. Ini untuk pemirsa yang ingin membeli kopi dari kami Pondok Pesantren Madrasah Sunnah Nabi, bisa mengunjungi Shopee Galeri MSN, dan ada juga di Tokopedia Galeri MSN. Di situ sudah lengkap. Kami sudah ada link dari kopi tersebut, bisa dilihat seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Majid, ini mengenai perintah dan juga manfaat silaturahim itu sendiri. Ya, kalau kita tadi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim satu dan Muslim yang lainnya itu bagaikan bangunan, yang satu dan yang lainnya saling menguatkan. Jadi apabila satu Muslim itu mengalami sakit, maka semuanya juga akan mengalami sakit. Kalau semua mendapatkan kesenangan, maka kita juga harus ikut senang. Oleh karenanya dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwasannya Muslim satu dan Muslim yang lain itu adalah saudara. Maka dalam persaudaraan itu harus kita kuatkan dengan satu kesatuan, saling berbuat baik antara semuanya. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada perkelahian dan yang lain-lainnya yang bisa memicu terjadinya pro kontra, terjadinya bentrok, terjadinya chaos dan yang lain-lain. Itu adalah kewajiban kita sebagai Muslim dan Muslim yang lain. Nah, bulan Syawal, Idul Fitri ini adalah ajang yang paling penting untuk menyambung tali silaturahim. Karena apa? Ini memang sebuah peluang yang luar biasa
yang ada hanya dalam jangka waktu 1 tahun sekali, tidak ada tiap hari. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa kepada kita semua umat muslim, saling memaafkan, kembali kepada nol. Karena dari segi kata sendiri, Aid itu adalah kembali, fitri ini adalah suci. Jadi kembali kepada suci, bagaikan bayi yang dilahirkan. Nah, ini kita masuk pada bulan Syawal itu Idul Fitri ini, kita kembali kepada suci lagi. Ini menandakan bahwasanya Allah telah menghapus seluruh dosa-dosa kita dan membalas seluruh pahala kebaikan-kebaikan kita. Kemudian di dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad pertama kali datang di Madinah, dari hijrah dari Mekah menuju ke Madinah itu, Nabi berpidato di hadapan seluruh manusia. Jadi di sini khitabnya adalah An-Nas, ya ayuhan nas, afsus salam, wasilul adham, wa'atimu ta'am, wasallu wan nasu niyam, wasallu billaili wan nasu niyam, fathulul jannata bisalam. Jadi Kanjeng Nabi ketika hadir di Madinah pertama kali berpidato mengatakan afsus salam, tebarkanlah salam. Jadi saling mengucapkan salam itu berarti saling mendoakan keselamatan. Sing kono muni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang di sana menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya lek wis podo-podo ngucap nih keselamatan satu dan yang lainnya, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran dan yang lain-lainnya. Jadi menebarkan salam. Yang kedua adalah wasilul arham. Wasilul arham itu sambunglah tali silaturahim. Setelah pertama kali bertemu dengan seorang muslim mengucapkan salam, baru disambung tali silaturahim. Ini perintah Kanjeng Nabi, ditujukan kepada ya ayyuhan nas, tidak ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal muslimun, tidak ya ayyuhan nas. Berarti di situ kita boleh menjalin silaturahim dengan orang yang bukan Islam saja, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dan yang lain-lainnya. Ini adalah juga sebagai perintah Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi bisa diterima orang-orang Madinah? Karena ini pidato yang sangat luar biasa Kanjeng Nabi, khutbah Kanjeng Nabi yang luar biasa. Seluruh manusia disuruh untuk selalu menebarkan salam, disuruh untuk wasilul arham, menjalin tali silaturahim itu kan ketika kita mau mempunyai kegiatan yang besar, itu kan pertama kali ada silaturahim antar panitia, kemudian stakeholder yang lainnya, kemudian pemangku kekuasaan, Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota dan yang lainnya, kita ajak musyawarah. Akhirnya umpama mau mengadakan Maulid Nabi. Bagaimana Maulid Nabi ini bisa menjadi acara yang sukses? Ini pertama kali harus dilakukan silaturahim yang baik. Ngomong sing apik, isuk mubalike sapa, danane konti nggone ning ndi, kemudian pelaksanaannya kapan dimusyawarahkan dalam acara silaturahim, berarti rapat antar panitia. Akhirnya bisa menjadikan acara yang luar biasa. Nah, ini adalah manfaat dari silaturahim itu sendiri. Jadi ini adalah perintah. Sama juga dengan orang yang mau menikah. Orang yang mau menikah itu harus silaturahim dulu antara keluarga si putra dan keluarga si putri, kemudian saling menjalin silaturahim. Karena apa? Ini mau mengikat dua orang yang mau menikah, laki-laki dan perempuan. Ini juga menuduhkan ajan silaturahim. Lah kok orang silaturahim langsung ditok nih? Nah, ini nanti perjalanannya juga tidak akan baik. Kalau sudah kumpulkan dalam satu ruangan, diajak silaturahmi, bicara yang baik-baik, ini insya Allah dalam perjalanan juga akan. Yang ketiga adalah wa'atimu ta'am, salinglah memberi makan.
Jadi memberi makan. Berarti apa intinya adalah banyaklah sedekah. Karena as-sedekah itu lidaf'il bala, sedekah itu adalah bisa menolak. Yang keempat adalah wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah malam ketika banyak manusia yang sedang tidur. Jadi kalau malam itu kan banyak orang yang tidur, kita disuruh untuk melaksanakan sholat malam. Sholat malam itu nek nggak iso bendino, lek ora iso lek iso bendino. Kalau bisa setiap hari. Kalau setiap hari tidak bisa, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali nggak bisa, setiap bulan. 1 bulan nggak bisa, setahun bisa, minimal setahun. Setahun bisa nggak iso, minimal saurit-urit wis tahu nglakoni sholat malam. Wis tahu apa? Apa nih yang jadi bos ini ya? Seharusnya harus sudah. Nah itu di sholat malam. Ini perintah. Kemudian itu adalah anjuran kita untuk menjalin silaturahim. Karena memang ini jam Idul Fitri untuk menjalin silaturahim. Karena yang jauh itu pasti pulang, yang biasanya tidak pernah ketemu mesti ketemu ya di jalan, di rumah dan yang lainnya. Dan juga ini saya kira tahun ini adalah lebaran yang paling meriah karena selama 3 tahun kita digungkung oleh corona. Ini insya Allah perputaran ekonomi, perputaran apapun ini akan lebih dahsyat daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini juga menjadi ajang silaturahim yang luar biasa. Yang pertama, manfaat silaturahim adalah pertama memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Itu jelas. Man ahabba ayyabsata fi atharihi wa yus'ala man ahabba ayyabsata fi rizqihi wa ayyus'ala fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin rezekinya banyak, rezekinya bertambah dan juga panjang umurnya, maka perbanyaklah tali silaturahim, sambunglah tali silaturahim. Ya minimal silaturahim itu datang ke MSN Media ini ada kopinya. Ini juga bentuk tali silaturahim, kita mendapatkan rezeki yaitu secangkir kopi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Diminum dulu. Nah, ini minimal, maksimalnya luar biasa. Dan pas di rumahnya ada rezeki, kita juga mendapatkan ketimbang rezeki yang orang yang kita dapat. Untuk yang kedua, yaitu kita akan dipanjangkan umurnya. Walaupun oleh Allah kita sudah dipastikan jodoh, rezeki, umur sudah dipasti oleh Allah. Tapi kenapa di sini hadis Nabi mengatakan silaturahim itu bisa memperpanjang umur? Yang bisa melihat orang itu memiliki umur panjang dan tidak itu adalah Allah. Berarti umur yang panjang itu dilihat dari keberkahan dia menggunakan umur tersebut. Berarti orang yang sering silaturahim akhirnya dipandang orang ini baik. Akhirnya digandang alhamdulillah umur itu. Nah, alhamdulillah umur itu dan yang lain-lainnya. Walaupun kita sudah dipastikan umur kita, tapi orang melihat itu berkah. Walaupun umurnya pendek, tapi sering silaturahim mesti dianggap baik. Karena ini adalah sebuah akhlak dari seseorang yang mau mendatangi saudaranya, mau mendatangi temannya dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah manfaat silaturahim adalah kita menjalankan perintah Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka kita harus menyambung tali silaturahim. Kebalikannya, berarti awake dhewe medhot silaturahim. Ini berarti kita sama juga tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Maka kita berani. Tidak bisa, kita tidak berani kita melawan, kita mengingkari perintah dari
Allah maupun perintah dari Rasulnya. Yang kedua, yang ketiga adalah menggugurkan dosa. Dalam hadis Nabi dikatakan ketika ada dua orang yang bertemu, kemudian mereka melaksanakan salaman, dan ketika melaksanakan salaman itu Allah akan mengampuni dosanya sebelum kedua orang ini berpisah. Jadi awal di masalah salaman plok, maka Allah akan mengampuni dosa kedua orang yang bersalaman sebelum keduanya berpisah. Ini menggambarkan betapa hebatnya silaturahim yang harus kita lakukan. Lalu awake dhewe siji wis diampuni, nek sampai awake dhewe iso dolan ngene dulure, silaturahim ngene dulure, berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manfaat silaturahim adalah menghibur kerabat. Dalam Al-Quran disebutkan hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan. Karena kita bertemu dengan orang itu bahagia, maka ketika didatangi itu bahagia, kita bahagia, sing diparani bahagia, maka kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwasanya silaturahim itu manfaatnya luar biasa. Jadi kita mau berkorban untuk silaturahim, maka oleh Allah akan diganti dengan hal yang lebih besar lagi. Ini menunjukkan bahwasanya 4 hal tentang manfaat silaturahim ini harus kita rangkai, harus kita laksanakan terus-menerus, baik pada waktu Idul Fitri maupun setelah Idul Fitri. Idul Fitri kan gampang, ketemu di jalan, ketemu di masjid, di musola, ketemu di pertokoan, itu mudah kita bertemu dengan orang. Tapi kalau tidak ada momen Idul Fitri, kita akan sulit. Maka kita harus berkorban, harus datang ke Jakarta, ke Banyuwangi, ke Jawa Tengah, ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri dan yang lain, harus hanya untuk kita bertemu. Tapi ini momennya luar biasa. Idul Fitri ini ajang yang luar biasa, kumpul semua, pulang semua. Mari kita gunakan untuk melaksanakan silaturahim. Setelah kita membahas asal-usul dan juga sejarah Idul Fitri, kemudian keutamaan dan juga esensi Idul Fitri itu sendiri, kemudian perintah dan juga manfaat silaturahim, kita akan membahas hal yang unik ini. Ya. Jadi ini merupakan fenomena unik dari Idul Fitri ini sendiri yang pernah Bapak temui ini dari apa saja? Ada di Indonesia ini kan, ya kalau kita sering mendengar itu kan hal-hal yang sangat unik sekali di Indonesia. Contoh, hari ini sudah ada gegembita tentang mudik lebaran. Nah, ini yang ada saja di Indonesia. Entah siapa yang memulai, dimulainya kapan, yang mencetuskan siapa, ini juga kita tidak tahu. Karena ini menjadi berita yang fenomenal, H-7 sampai H+7 di televisi mulai pagi, siang, sore, malam, terus dipantau tentang mudik ini. Ini hanya ada di Indonesia. Bahkan 3 bulan sebelum bulan hari H mudik, itu tiket sudah terjual, pesawat, kereta api, kemudian bus dan transportasi yang lainnya. Ini luar biasa. Ini fenomena adanya di Indonesia. Kemudian yang kedua yang ada di Indonesia itu adalah penukaran uang baru. Nah, ini penukaran uang baru itu sebenarnya fenomena apa ini? Saya juga belum memahami apa. Ternyata ini adalah sebagai bentuk kita memberi motivasi kepada orang yang kita beri.
beda dengan rasanya. Diberi uang 5.000 baru dan 5.000 retak itu luar biasa, beda. Ini juga fenomena yang luar biasa di Indonesia. Bahkan di semua kementerian itu kemarin saya baca itu di Kementerian PDT itu juga membuka galeri penukaran uang baru. Di bank-bank itu semua mulai pagi sampai jam 10 itu semua membuka peluang penukaran uang baru. Berarti ini Indonesia itu kalau melihat seperti itu uangnya sugi-sugi. Jadi siap untuk melaksanakan Idul Fitri. Karena saya melihat uangnya itu banyak-banyak. Nah, ini kan sudah siap untuk melaksanakan Idul Fitri. Yang ketiga yang terjadi di Indonesia itu biasanya kupatan. Nah, biasanya ada yang dilaksanakan setelah sholat Id, makan kupat bareng-bareng. Ada di daerah lain yang pelaksanaan kupatan dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal. Ini juga ini Indonesia. Itu dilaksanakan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah saling mendatangi rumah. Ini kan Indonesia punya daerah ini. Datang, disuguhi mangan, disuguhi jajan, disuguhi ngombe, diajak berbicara, disangoni. Nah, ini juga termasuk unik yang ada di Indonesia. Yang terakhir ini adalah fenomena pecon ya, yang sangat viral beberapa bulan yang lalu di wilayah Ponggok Kabupaten Blitar, yang menjadi terjadi banyak korban baik fisik maupun non fisik, baik rumah, jiwa dan yang lain-lainnya. Kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu, mercon itu luar biasa. Jadi mercon itu seakan-akan tidak bisa dihilangkan dari bulan suci Ramadan. Nah, ini sekarang kelihatannya sudah berbeda karena peredaran mercon, peredaran obat ini sudah tidak terkendali. Banyak orang-orang yang menciptakan secara ilegal, bisa sendiri tanpa memiliki ilmu yang pasti, memiliki safety yang cukup. Dia membuat sendiri tanpa ada pengawasan, tanpa ada yang memberikan lisensi dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, mari kita menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengakhiri bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, menyambut bulan Syawal Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Kita jauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kita gunakan sebagai ajang silaturahim, kita gunakan sebagai sambung rasa antara satu dan yang lainnya, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Nah, ini harus kita gunakan hal seperti itu. Jangan kita buru uceng kehilangan bilek, mencari yang sunnah kehilangan yang wajib. Yang wajib itu kita yang menyambung tali silaturahim itu. Jangan kemudian yang kita gaungkan itu mercon, kemudian hal-hal yang tidak berguna, baju baru dan yang lain-lainnya. Ini mari kita gunakan bersama-sama dalam menghadapi Idul Fitri 1444 Hijriah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada satu lagi Pak, terakhir nih sebelum ditutup. Ini sudah 35 menit terus pas kameramen. Ini terakhir ini pengalaman berkesan panjenengan di hari raya Idul Fitri yang paling berkesan, yang paling diingat. Niku terjadi saat apa itu? Ya, mudik. Saya pernah mudik dari Jogja menuju ke Blitar. Naik sepeda motor, berangkat jam 12 siang dan 12 malam. Karena saya berada di Yayasan Pondok Pesantren dan di situ ada yatim piatu, saya mudik jam 12 malam. Itu saya memakai sepeda motor, suasana masih sepi. Dari rumah jam 6 pagi langsung mandi, berangkat ke masjid melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini mudik yang pernah saya alami. Nah, yang selanjutnya oleh sangu. Nah, ini oleh sangu warem.
oleh sang itu marah. Sampai-sampai bisa datang lebih dari 1 kali kepada rumah yang Sama. Nah, memakai baju yang berbeda, ngejak kocok liyane. Nah, ini biasanya dilakukan oleh anak-anak seperti itu agar itu mendapatkan double. Nah, kemudian jajan juga sama. Dulu itu waktu kecil saya jenenge jajan kapri, kaca kapri itu yang punya satu desa itu cuma rumah satu. Nah, itu datang ke rumahnya itu juga tidak hanya sekali, kadang 2 kali, 3 kali, karena pengen makan Kapri. kaca kapri. Tapi sekarang kaca kapri dimanapun bisa kita temukan dan bisa kita nikmati. Itu sedikit pengalaman Idul Fitri yang pernah saya alami. Ini pun penjelasan yang luar biasa dari narasumber kita pada malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Abdul Majid karena telah bersedia hadir di podcast MSN Channel. Kemudian jangan lupa untuk pemirsa di rumah untuk like, komen, atau subscribe YouTube MSN Channel. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau kesalahan dari segi ucapan atau dan lain-lain, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.